Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tretan SPFM. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini saya Pandu kembali bersama Anda. Pastinya di program Mutiara Gerbang Salam Ramadan yang dikemas dengan tausiah Ramadan. Masih bersama dengan para dai, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan. Dan tentunya sore ini sudah hadir di Radio Suara Pamekasan Yang Mulia Kiai Haji Ahmad Wahdi Musyafa. Beliau selaku Wakil Rois PCNU Pamekasan, kemudian Ketua MUI Kecamatan Pademau, dan beliau nantinya akan memberikan tausiah tentang Lailatul Qadar, malam Al-Quran. Dan sebelumnya saya akan sapa Kiai Wahdi yang sudah hadir di Radio Suara Pamekasan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat doa daripada para pemirsa Radio Suara Pamekasan ini. Baik, terima kasih Kiai Wahdi sudah berkenan hadir ke Radio Suara Pamekasan. Dan untuk Tretan yang juga sedang melihat melalui live streaming Facebook Radio Suara Pamekasan ya. Dan sore ini Tretan juga bisa bergabung bersama beliau untuk bertanya. Mungkin ada persoalan hukum Islam lain yang nanti ingin disaringkan, bisa bergabung nanti di nomor telepon 08 777 622 966. Dan saya tegaskan untuk tausiah Ramadan kali ini tentang Lailatul Qadar, malam Al-Quran. Dan ini menarik sekali untuk kita dengarkan bersama tausiah Ramadan bersama Kiai Haji Ahmad Wahdi Musyafa yang sudah hadir di Radio Suara Pamekasan. Baik Kiai, kami persilakan untuk memberikan tausiah. Sekaligus nanti disambung dengan sesi tanya jawab bersama dengan pendengar. Dipersilakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي نزل الفرقان على عبده في شهر رمضان الصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقوة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وتابع التابعين وعلينا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتاب العزيز الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Para pemirsa Radio Gerbang Salam Suara Pamekasan dimanapun berada, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa berjumpa lagi dalam rangka silaturahim lewat radio kesayangan kita sekalian, yaitu Radio Gerbang Salam Suara Pamekasan. Di bulan Ramadan ini, pada lembaran yang ke-16, kita masih diberi kesehatan
dan anugerah nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan a'malul yaumiyah, aktivitas kita sehari-hari, baik yang menyangkut masalah hablum minallah, ubudiyah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah puasa Ramadan dan segala ibadah-ibadah yang mengiringi pada rentetan puasa Ramadan kita ini. Begitu pula hablum minnas, kita masih dapat melaksanakan untuk menambah amal ibadah kita melalui sesama manusia dengan kita memperbanyak silaturahim, serta kita senantiasa peduli kepada sesama dengan kita selalu memberikan senyuman kepada mereka, memberikan hadiah, sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Apalagi di bulan Ramadan ini ada kewajiban bagi kita sekalian umat Islam, yaitu untuk mengeluarkan zakatul fitri setiap tahun sekali. Maka keharmonisan seperti inilah yang akan membawa kita umat manusia ini, keharmonisan kepada Allah dan keharmonisan kepada sesama umat manusia, akan menambah dan membawa kebahagiaan bagi kita sekalian, baik hidup di dunia maupun hidup di alam akhirat kelak. Para pemirsa Radio Gerbang Salam Suara Pamekasan yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat diutamakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini disebut juga dengan bulan Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran kepada pemimpin kita baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tanggal 17 bulan Ramadan, yang setiap tahun sekali kita peringati dengan istilah dengan nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quranul Karim. Namun di bulan Ramadan ini pula lah ada satu malam yang sangat istimewa dibanding dengan malam-malam lainnya, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, para pemirsa, apa hubungannya malam Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran ini? Nah, di situ telah jelas Allah menerangkan dalam Al-Quran Al-Karim dengan firman-Nya, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang merupakan pedoman keselamatan, kebahagiaan, keamanan bagi kita dunia dan akhirat, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Nah, dengan ayat ini maka jelaslah bagi kita sekalian bahwasanya turunnya kitab Al-Quran Al-Karim adalah pada malam Lailatul Qadar. Nah, pada malam Lailatul Qadar inilah Allah menurunkan kitab suci Al-Quran Al-Karim pertama kali min lauhil mahfuz ila sama'id dunya jumlatan wahidatan. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz tiba pada langit dunia ini, yaitu dengan sekaligus
Kalau kita ketahui bahwa 30 juz 114 surat, ada yang mengatakan 6.666 ayat itu adalah Al-Quran seutuhnya yang diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz satu kali sampai ke langit dunia. Nah, selanjutnya para pemirsa radio Gerbang Salam Suara Pamekasan yang berbahagia, dari langit dunia inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'anul Karim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sedikit demi sedikit sesuai dengan situasi dan kondisi kebutuhan daripada keadaan zaman di waktu itu. Nah, turunnya Al-Qur'anul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan nuzul Quran pada tanggal 17 bulan Ramadan inilah dibawa oleh Jibril ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang bersemadi, sedang riyadhah, yaitu di sebuah gua di Jabal Nur. Ternyata Nabi kedatangan seorang malaikat yang bernama Jibril. Nah, ketika itulah terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Maka ayat dan surat yang turun pertama kali pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Nah, pada malam itulah maka diputuskan oleh para alim ulama, yaitu malam nuzulul Quran, malam turunnya kitab Al-Quranul Karim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan, disampaikan oleh malaikat Jibril sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan malam-malam Lailatul Qadar ini, yaitu kalau kita korelasikan, hubungkan dengan malam nuzul Quran, kita tadi telah dijelaskan bahwasanya Lailatul Qadar ini adalah turunnya kitab Al-Quranul Karim dengan jumlatan wahidatan, dengan utuh sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Maka dari itu kita pada malam-malam yang mulia, malam penentuan, malam kepastian inilah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar ini, kita diperintahkan, dianjurkan, yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya senantiasa kita mengintai, kita menjaga untuk mendapatkan bagaimana ibadah kita pada malam itu persis pada turunnya Lailatul Qadar, turunnya ketentuan dan kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa Suara Pamekasan, Radio Gerbang Salam yang berbahagia. Nah, dalam surat Al-Qadar itu telah disebutkan dengan pertanyaan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Itu sebetulnya merupakan pemberitahuan kepada kita sekalian dengan jawabannya, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik
bukan hanya sama, tetapi lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Nah, kalau kita hitung-hitung para pemirsa, 1000 bulan ini adalah setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi 83 tahun lebih 4 bulan itulah kita senantiasa berisi dengan amal soleh, dengan amal ibadah. Gimana kalau satu kali ibadah kita ini bertepatan dengan Lailatul Qadar, dengan turunnya Lailatul Qadar, maka nilai plus, nilai tambah yang dimiliki oleh kita sekalian kalau kita beribadah tepat pada malam Lailatul Qadar inilah, maka bonus Allah yang diberikan kepada kita sekalian, yaitu 83 tahun lebih 4 bulan kita berisi dengan amal soleh atau kebaikan-kebaikan yang tidak ada kejelekan dan dosa-dosa sedikit pun. 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, kalau kita analisa, sekarang ini umur 83 tahun rupanya sangat-sangat sulit. Umur 60 tahun sudah banyak penyakitan, 70 tahun apalagi Nabi bersabda umur umat Kanjeng Nabi itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun belaka. Jadi untuk tahun-tahun yang berikutnya 71 itu sampai ke belakang itu sangat-sangat sulit untuk zaman-zaman sekarang. Nah, oleh karena itu para pemirsa radio Gerbang Salam Suara Pamekasan yang berbahagia, mari kita bersama-sama untuk senantiasa mengingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil witil ashr awakhir min Ramadan. Mari kita intai, mari kita senantiasa mengamati malam Lailatul Qadar ini pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, dengan kita mengintai berarti kita punya iktikat dan semangat yang tinggi serta kuat untuk kita mendapatkan nilai ibadah kita ini setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan ini. Nah, kalau sudah kita mengintai, insya Allah dengan kita senantiasa mengharap ridha dan yakin serta berbaik sangka kepada Allah, karena Allah telah berfirman, ana inda adhanni abdi bi, aku kata Allah senantiasa berada tergantung apa sangkaan daripada kebaikan dari hamba-hambaku ini. Nah, kalau kita ini menyangka wah kita akan mengintai Lailatul Qadar, insya Allah kita akan dapat. Nah, insya Allah juga Allah akan berikan kelapangan dan kesempatan bagi kita untuk senantiasa kita ini bisa untuk mengintai dan mendapatkan Lailatul Qadar ini. Pada malam itu kita sedang melaksanakan taqarruban ilallah dan ta'abbudan ilallah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa radio Gerbang Salam Suara Pamekasan yang berbahagia, nah, kalau sudah kita benar-benar berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini, maka tahun sekarang, tahun yang lalu umpamanya, nah kalau kita sampai 10 tahun umpamanya mendapatkan Lailatul Qadar, Masya Allah, sungguh luar biasa umur kita ini begitu berkah. Berarti 830 tahun lebih, hampir 850 tahun umur kita senantiasa berisi dengan amal ibadah, amal kebaikan yang kita melaksanakannya tepat pada malam Lailatul Qadar ini, maka melebihi daripada umur-umur Nabi dan umat-umat Nabi yang terdahulu. Itulah bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kita benar-benar senantiasa berupaya semaksimal mungkin bagaimana kita agar supaya mendapatkan itu nilai ibadah yang sangat-sangat besar nilainya, yaitu kita beribadah tepat pada malam Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan tambahan keberkahan, tambahan petunjuk serta ridha kepada kita sekalian,
sehingga kita pada saat ini berada pada malam pada 10 hari kedua, yaitu 10 hari kedua ini Allah memberikan ghufran kepada pengampunan kepada kita, dan kita nanti akan meraih dengan apa yang disebut dengan itqu minan nar, kita bebas dari siksa api neraka, dan kita akan meraih ijazah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu minal aidinal faizinal maqbulin, sebagai happy endingnya kita dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan ini. Kita tanpa noda, tanpa dosa sama sekali, telah bebas, dosa-dosa kita kepada Allah terampuni, dan kita sesama manusia juga saling minta maaf dan memaafkan. Insyaallah malikin, maka kita akan mendapatkan Idul Fitri, kembali kepada kesucian yang merupakan dambaan bagi kita umat manusia, umat Islam khususnya. Demikianlah, mudah-mudahan Allah meridhoi kepada kita sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup sebelum nanti ada tanya jawab, tausiah atau apa disebut katakan tazkirah dari saya ini ditutup dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahul musta'an bituklan, wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tretan SPFM itu merupakan pengantar atau awal terkait dengan Lailatul Qadar malam Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Kiai Haji Ahmad Wahdi Musyafa yang sudah memberikan tausiah kepada kita. Dan Anda yang ingin memperjelas dari apa keterangan beliau, bisa Anda bergabung di nomor handphone 08777 6222966 untuk sesi tanya jawab kita buka kembali ya. Dan sebelum ke sesi tanya jawab, kita break sejenak untuk mendengarkan iklan berikut ini. Kini sudah ada Nikmat Teknik Pamekasan, profesional jasa perbaikan dan servis AC. Meliputi pemasangan AC, bongkar pasang AC, perbaikan kebocoran pipa freon, pergantian spare part AC, cuci AC, isi atau tambah freon, serta pengecekan AC. Nikmat Teknik ditangani tenaga ahli di bidangnya, cepat dan profesional dengan biaya terjangkau, melayani wilayah Madura. Manfaatkan profesional jasa perbaikan dan servis AC. Langsung datang ke kantor Nikmat Teknik, Jalan Raya Panglegur, tepatnya 50 meter, Barat Balai Desa Panglegur, atau hubungi kontak HP 087-752-366-102, WA 085-216-591-443. Nikmat Teknik Pamekasan memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Seluruh masyarakat Pamekasan yang sangat saya cintai, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Bulan di mana Allah akan memberikan keistimewaan yang luar biasa di bulan ini. Pintu surga dibuka luas dan pintu neraka ditutup. Bahkan Allah berjanji kepada kita semua bahwa barang siapa yang berbahagia menerima datangnya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasad kita semua dari api neraka. Sungguh bulan ini bulan yang luar biasa. Allah akan memberikan pengampunan kepada kita semua karena kita beristighfar. Karenanya saya dan kita semua mudah-mudahan bisa berbahagia atas datangnya bulan Ramadan. Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan karena kita berbahagia dan mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat, bertarawih, bertadarus, serta menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu malam di mana satu malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Marilah nikmat Ramadan ini kita jalankan dengan sungguh-sungguh, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Karenanya atas nama pemerintah menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan sujud kita, rukuk kita, tarawih kita, tadarrus kita, dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asam urat kumat lagi, minum saja uratan. Pegelinu otot kaku, minum saja uratan. Sakit-sakit nyari sendi, minum saja uratan. Minum jamu uratan, hilang nyeri asam urat. Minum jamu uratan, bebas nyeri asam urat. Minum jamu uratan, hilang nyeri asam urat. Minum jamu uratan, bebas nyeri asam urat. Asam urat di uratan aja. Jamu ibu. 96,6 Suara Pamekasan. 96,6 SPFM 100% musik asik. Kembali Anda simak program Mutiara Gerbang Salam Ramadan, dan kita buka sesi tanya jawab untuk Anda yang ingin bergabung pada sore ini. Dan kita masih bersama Kiai Haji Ahmad Wahdi Musyafa yang sudah hadir di Radio Suara Pamekasan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Iya. siapa ini? Ari? Iya. Siap. Kayaknya kenal Mas Andri. Oh iya, sudah mulai kenal ini suaranya. Baik, Mas Ari. Iya. Assalamualaikum. Ini dengan siapa, Mas? Dengan Mas Kiai Haji Ahmad Wahdi. Iya. Terima kasih. Apa ya? Salam kenal Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andre ya. Iya, Mas Ari ya. Oh, Mas Ari. Mas Ari di Ya. Kopedi. Oh, KPD. Iya, iya. Iya. Saya mau tanya ini masalah apa ya? Nama bulan itu, nama bulan Baik. itu kan ada Muharram, ada Sofar, ada apa itu Maulid Nabi ya, Rabiul Awal sampai Dzul Hijjah. Itu kan yang dimulai mempunyai nama seperti itu di saat Rasulullah hijrah Baik. tanggal 1 gitu ya, Muharram. Terus sementara pertama kali turun apa ya, pertama Rasulullah diangkat itu di waktu turunnya wahyu Iqra. Kan itu sudah diangkat menjadi Rasul ketika menerima wahyu gitu. Nah sementara pada saat itu waktunya tanggal 17 Ramadan. Kok itu kok sudah mempunyai nama Ramadan sementara Rasulullah masih belum hijrah, kan seperti itu. Iya. Itu. Baik. Ya, terus kemudian itu kan yang kedua ini masalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, baik. Ya, bulan Rajab itu kan menerima sholat biasanya kan 50 kali ya. Baik. Terus akhirnya 5 dikarti kortingan 5. Kemudian yang sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terus sholat Jumat itu dapat dari mana itu perintah. Gitu. Nah, kapan yang turun itu? Baik. Nah, terus sambung lagi masalah niat sholat. Niat sholat itu katanya harus dibarengi dengan Allahu Akbar. Nah, soalnya orang awam di sini banyak yang mengatakan niatnya sholat itu diletakkan setelah mengucapkan lafaz usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, baru niat kaulah dan nikah. Karena karena padahal saya pernah mendengar salah seorang kiai itu harus berbarengan dengan Allah Akbar itu niatnya itu. Baik. Iya. Terus bagaimana kalau diletakkan setelah niat? Baik. Gitu.
bisa dipahami Pak Kiai. Bisa. Insyaallah. Terus tolong juga tadi pesan dari masyarakat itu disuruh nanya. Terus yang ketiga, Keempat sudah ini. ketiga. Empat ya. Iya, keempat kita sudah di sini menulisnya. Oke, boleh. Ya, ini peristiwa Sya'ban, bulan 15 bulan Sya'ban. Itu saya masih belum paham. Katanya Rasulullah itu diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis, bukan Ka'bah oleh Allah. Nah, tapi karena karena Rasulullah walaupun Rasulullah tidak senang menghadap ke Baitul Maqdis, tapi itu karena perintah Allah, maka Rasulullah pernah menghadap ke Baitul Maqdis, bukan Ka'bah. Jadi yang dimaksud peristiwa tanggal 15 itu karena perubahan arah kiblat. Mengapa kok arah kiblat itu kok yang diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis, kok tidak dari sebelumnya itu Rasulullah. Baik. Seperti itu. Baik, Mas Ari. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Ari di Sumeneb yang sudah bersama pada sore ini. Ini pertanyaannya banyak sekali. Tapi tidak jadi persoalan untuk Mas Ari. Yang pertama mungkin langsung dijawab ya sebelum nanti kita buka yang lain. Ya. Terima kasih Mas Ari di KPD Sumeneb ya. Nama-nama bulan kita kenal dengan bulan-bulan Hijriyah atau tahun Hijriyah yang diawali dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Safar, Muharram dan Safar. Nah, di situ kan penentuan tahun Hijriah ini yaitu setelah Nabi hijrah sebagai dasar yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, bahwasanya untuk menentukan tahun Hijriah ini yaitu harus dimulai dari waktu Nabi itu hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Nah, nama-nama itulah lalu disempurnakan oleh Sayyidina Umar beserta para sahabat-sahabat yang lain agar supaya tidak membingungkan antara bulan-bulan yang satu dengan bulan yang selanjutnya itu, maka diberi nama bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan selanjutnya. Nah, sekarang tentang perintah sholat itu sendiri, yaitu diperintahkan ketika Isra dan Mi'raj. Nah, perintah ketika Isra dan Mi'raj itu adalah pada bulan Rajab. Tetapi Nabi diutus oleh Allah dengan turunnya wahyu pertama, yaitu pada tanggal 17 bulan Ramadan. Ini seakan-akan menurut Mas Ari ada kontradiksi, ada ketidakseimbangan atau ketidaksepadanan antara perintah dalam sholat dan ketika Nabi diangkat pertama kali sebagai Nabi. Nah, sebetulnya pada tanggal 17 bulan Ramadan ini, yaitu turunnya Al-Quranul Karim, bukan perintah Allah mengangkat sebagai Rasul. Hanya Allah mengangkat sebagai Nabi. Jadi merupakan SK kenabian. Karena di situ hanya perintah bahwa Nabi itu diangkat menjadi Nabi. Sedangkan perintah bahwa Nabi itu telah diangkat menjadi Rasul ketika turun pada ayat yang selanjutnya, berikutnya itu surat Al-Muddathir. Al-Muddathir itu sebagai perintah, ya ayyuhal muddathir qum fa'andir. Nah, tekannya kan di situ. Bangunlah, bangkitlah kau, fa'andir, dan memberilah kau peringatan. Nah, itulah SK kerasulan. Jadi kalau pada tanggal 17 bulan Ramadan ini merupakan SK kenabian buat Nabi Muhammad, dan pada tabur berikutnya itu adalah sebagai SK kerasulan. Nah, perintah sholat itu sendiri yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu.
itu atas permintaan Nabi yang diberikan oleh Allah sebagai dispensasi, karena Nabi datang kepada Nabi Musa, itu ternyata tidak kuat itu umat kamu, untuk umat panjenengan kanjeng Nabi kalau melaksanakan sholat yang 50 waktu. Maka itu mohonlah dispensasi kepada Allah, mohonlah rukhsah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sholat itu tidak akan mampu dilaksanakan oleh umat panjenengan. Minta Nabi itu sampai 5 kali, sampai 9 kali naik turun dari Nabi Musa, kalau tidak keliru itu langit yang ke-6 sampai ke Lauhil Mahfuz itu, beliau itu 9 kali, sehingga sekarang menjadi 5 kali. Namun yang 5 kali ini oleh Allah diberitahukan bahwasanya melaksanakan sholat 5 kali ini pahalanya sama dengan melaksanakan sholat yang 50 kali dalam sehari semalam, ya. Nah, jadi dengan demikian maka perintah sholat yang 5 kali inilah yang menjadi paten bagi kita, dan sekarang hubungannya dengan sholat Jumat. Jadi kalau sholat yang 5 waktu ini telah jelas pada waktu Isra Mi'raj, kata Mas Ari, ya sudah jelas memangnya. Nah sekarang sholat Jumat itu perintah Allah ketika turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, dengan turunnya ayat itulah maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad beserta umatnya ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara khusus. Jadi perintah sholat Jumat itu adalah perintah khusus pada waktu sholat Jumat, pada waktu hari Jumat. Itu ada perintah dari Allah dengan ayat Al-Quran tadi bahwa bersegeralah kamu untuk melaksanakan ibadah sholat. Fas'au ila dzikrillah, ingat kepada Allah, bersegeralah kamu ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadharul bai', dan tinggalkanlah segala hubungan perniagaan, usaha, kerjaan dan semacamnya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itulah Allah lebih baik bagi kamu sekalian, yaitu jika kalian ini mengetahui. Nah, jadi perintah sholat Jumat ini memang perintah terpisah dibanding dengan perintah ibadah sholat yang 5 waktu. Ini Mas Adi. Terus pertanyaan yang ketiga, niat sholat. Niat sholat itu ini sudah menjadi ngetren di kalangan kita mazhab Syafi'i, bahwasanya niat sholat itu adalah harus muqtarin man fi'lihi. Jadi waktunya sholat itu ada, waktunya niat sholat itu ada, tempatnya juga ada. Jadi waktunya kita niat sholat adalah ketika kita takbiratul ihram. Jadi kita Allahu Akbar, kita baca niat dalam hati kita. Nah, jadi kita umpamanya membaca usolli dan semacamnya, itu sunat saja. Itu bukan niat, tapi praniat. Jadi praniat. Jadi usolli fardhul asri 4 raka'atin dan seterusnya, itu adalah praniat, bukan niat. Sedangkan niatnya kita ketika kita Allahu Akbar membaca takbiratul ihram, maka kita niat dalam hati bahwa kita melaksanakan sholat apa yang kita kerjakan, apa sholat fardu, zuhur dan semacamnya. Nah, jadi jelas niat itu adalah harus muqtarin bi fi'lihi, harus berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi kalau kita mengatakan usolli di luar sholat itu bukan niat dan semacamnya. Jadi lafaz usolli dan semacamnya di luar sholat itu merupakan praniat. Jadi merupakan praniat, bukan niat. Dengan niat adalah dibaca ketika kita takbiratul ihram, dan tempatnya niat ada dalam hati, bukan lisan kita, bukan ucapan kita. Ini ya Mas Ari. Nah, selanjutnya adalah Allah memerintahkan agar supaya Nabi itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Nah, itu memang perintah Allah dan Nabi melaksanakan itu sholat. Jadi melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis karena sudah ada perintah dari Allah. Nah, kemudian setelah itu Allah memerintahkan lagi untuk Nabi itu menghadap kepada Baitullah di Masjidil Haram Mekah. Jadi fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi Allah itu merintahkan kepada Nabi agar supaya Nabi itu memalingkan mukanya untuk melaksanakan ibadah salat
pada Baitul Haram itu Ka'bah, kepada Baitullah. Nah, di situ merupakan perintah yang kedua. Bukan Nabi tidak mau kepada Baitul Maqdis, karena sudah diperintah oleh Allah untuk beralih ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram di Baitullah. Maka Nabi lalu melaksanakan perintah untuk menghadap kiblatnya itu ke Mekah atau ke Baitullah. Nah, begitulah Mas Ari ya. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, itu jawaban untuk Mas Ari. Baik Kiai, ini berbicara atau tadi sudah jelaskan tentang masalah sholat dan Al-Quran. Nah, tadi malam kebetulan saya membuka ini media sosial Facebook dan menemukan sebuah video sepertinya sholat tarawih ini Kiai. Nah, sang imam itu ketika membaca surat Al-Quran itu memegang handphone, kemudian di belakang ada jamaah yang sepertinya juga meneteni gitu ya, sampai saya screenshot ini, takut terjadi fitnah gitu. Saya tidak jelas ini di mana, tapi kalau sekilas dilihat dari wajah para jamaah ini mungkin sepertinya di Afrika ini Kiai. Mungkin panjenengan bisa tahu. Ya? Betul. Ya, jadi ini kenapa saya tanyakan sekarang, karena di sini banyak dari sekian netizen itu banyak yang komentar, ada yang bilang tidak sah, kemudian ada yang bilang itu madhabnya bukan madhab Syafi'i tapi madhab yang lain, sehingga boleh memegang Al-Quran dan nah terus katanya kalau memang boleh katanya dengan masalah sah tidaknya, karena kan kalau orang sholat itu gerakan untuk Imam Syafi'i sendiri garuk-garuk misalnya ini kan bisa batal. Nah ini seperti apa Kiai? Mungkin bisa diluruskan terkait dengan adanya video yang seperti ini, karena ini di media sosial luar biasa ini Kiai. Sampai imamnya pegang handphone kemudian membaca Al-Quran, di belakang ada imam yang meneteni. Gitu. Ini mohon pencerahan Kiai terkait dengan seperti ini. Ya, terima kasih. Makanya kita harus tahu kepada ilmu lebih dahulu. Baik. Jadi jangan mudah kita menyalahkan kalau ada orang sholat yang benar begitu. Kita harus tahu beliau yang sholat begitu itu sudah punya dasar. Jadi dasarnya mungkin tidak sama dengan yang kita punya dasar, kan begitu. Baik. Jadi sehingga kalau dalam perbandingan madhab itu, asalkan tidak pindah-pindah dalam satu permasalahan itu diperbolehkan. Contoh umpamanya wudunya pakai Syafi'i, batalnya pakai rukun wudunya pakai Syafi'i, batalnya pakai Hanafi, itu yang tidak boleh. Jadi dalam satu permasalahan kita milih itu disebut dengan talfik. Tetapi kalau memang sudah pada alam zaman atau orang-orangnya, kelompoknya mereka itu sudah memang memakai atau berpedoman kepada madhab yang memperbolehkan seperti itu, ya itu sudah ada tanggung jawab daripada imamnya. Jadi kita tidak usah terlalu fanatik. Oh ini sah, ini tidak sah. Itu salah. Memang kalau kita melihat daripada apa yang kita pelajari dan kita kenal dan kita amalkan, itu memang seakan-akan tidak sah menurut kita. Baik. Tetapi itu punya madhab lain. Dari Imam Maliki dan Imam Hanafi itu lain dengan madhab Imam Syafi'i. Makanya walaupun ada perbedaan antar madhab itu tidak saling bertengkar dan tidak saling menyalahkan. Baik. Itu para imam madhab kita. Nah kita sekarang juga begitu. Jadi tidak saling menyalahkan dan tidak saling menyerang antara perbedaan antar madhab ini. Apalagi saling mencaci. Itu memang tidak diinginkan agar supaya ikhwah Islamiyah ini benar-benar terjamin. Nah, jadi kalau kita melihat daripada gerakan-gerakan yang dilaksanakan oleh para jamaah sholat itu yang tadi di Facebook, itu memang menurut kita Imam Syafi'i itu tidak sah. Tapi mereka jangan dibilang tidak sah sholatnya. Hanya menurut versi kita, karena kita adalah mayoritas Imam Syafi'i sebagai pedomannya. Nah, tapi kalau bagi mereka punya pedoman lain. Mereka kadang menggendong anak, mengambil anak. Dan itu juga pernah, Nabi juga pernah begitu, cucu diambil. Waktu Nabi sujud itu digendongin oleh cucunya, terus setelah itu diambil lagi. Nah itu bisa ada juga dalam hadisnya mengatakan begitu. Jadi kita tidak usah berkomentar terlalu fanatik, terlalu fatal menghukumi. Jadi mereka itu punya madhab atau pedoman imam tersendiri yang memperbolehkan hal seperti itu.
Bagi kita yang ingin seperti itu harus tahu ilmunya daripada madhab yang mereka yakini dan mereka pedomani itu. Nah, sehingga tidak saling bersinggolan antara kita para pemegang madhab ini, tetap akur rukun sehingga kedamaian dan ketentraman tetap akan terjadi. Nah, tetapi kalau saya juga pernah ini Mas, sholat tarawih selama 7 menit sebanyak 23 rakaat. Kalau yang tumak nina itu memang harus wajib tumak nina itu. Jadi dalam ruku tumak nina, itidal tumak nina, sujud tumak nina itu harus wajib. Itu tidak ada perbedaan antar mazhab kalau yang namanya tumak nina. Ya, tapi kalau yang seperti itu bisa diyakini itu memang tidak sah secara hukum fikih. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu ya, baik. Itu penjelasan dari Kiai Haji Ahmad Wahdi terkait dengan masalah pertanyaan saya tadi. Karena kenapa saya sampai tanyakan, karena ini di media sosial, di Facebook ini bukan viral, tapi memang sepertinya kegiatan tarawih pada saat itu tapi di live Facebook Kiai. Nah, sehingga menimbulkan banyak komentar karena sampai pegang Al-Quran itu. Betul. Baik. Nah, kemudian Kiai, karena waktu yang membatasi kita, ada tambahan penjelasan terkait dengan Lailatul Qadar malam Al-Quran. Oh ya Kiai, sebelum ada kesimpulan, ini saya juga ingin tanya lagi, memperdalam penjelasan tadi bahwasanya Al-Quran, turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar Kiai ya. Betul. Nah, dengan seperti ini, apakah Lailatul Qadar itu tanggal 17 ke belakang atau seperti apa Kiai? Mungkin bisa dijabarkan juga ini. Oh ya, terima kasih. Nah, kalau kita melihat dari hadis-hadis Nabi yang sahih, baik itu Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, dan juga banyak-banyak hadis, itu menerangkan bahwa Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi 10 terakhir pada bulan Ramadan, artinya tanggal 20, 21 terus ke belakang. Tetapi kita sangat-sangat dianjurkan, yang sangat-sangat dianjurkan adalah pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan, 10 hari bulan Ramadan. Jadi dengan demikian maka kapan terjadinya Allah alam, karena memang tidak bisa kita prediksi, karena itu adalah termasuk hak prerogatif Allah. Kapan terjadinya turunnya Lailatul Qadar itu kita tidak mengetahui. Jadi kita Lailatul Qadar itu bukan dari tanggal 17, tetapi yang di sini yang Lailatul Qadar itu adalah dalam hadis disebutkan 10 hari ke belakang. 10 hari ke belakang ya, setelah tanggal 20. Cuman yang paling diutamakan yaitu kita pada malam ganjil-ganjil. Makanya juga dianjurkan sebagai kita menambah ketenangan dan kehusyuan, kita dianjurkan untuk iktikaf di masjid, disunatkan untuk iktikaf di masjid pada 10 terakhir bulan Ramadan ini, dengan kita banyak membaca istighfar, sholawat, zikir, tasbih, tahlil, tahmid dan semacamnya, dan juga memperbanyak baca Al-Quran untuk kita sambil mengintai Lailatul Qadar ini. Baik. Nah, ini paling terakhir Kiai, saya juga ingin tahu tentang kebiasaan orang Madura, utamanya ada istilah malam selekoran Kiai. Iya. Malam selekoran, malam sekemian, yang kalau di desa itu dulu ada tradisi masak ketan ya, diberikan kepada tetangga. Iya. Ini Syarafi lagi. Iya, ini seperti apa Kiai? Mungkin sedikit ada sejarah sehingga ada istilah malam selekoran, sekemian gitu. Iya. Ini seperti apa Kiai? Nah, itu saking pedulinya orang-orang kuno, orang-orang dulu, nenek-nenek moyang kita, orang-orang tua kita, untuk agar supaya bisa untuk meraih Lailatul Qadar, mereka itu kan banyak bersedekah pada malam-malam ganjil itu. Jadi karena siapa yang mengamalkan amal soleh pada malam itu, maka pahalanya 83 tahun lebih 4 bulan. Maka sedekah pada malam itu dengan syaraful lail, syarafi itu kan syaraful lail. Jadi kita mengharap bulan-bulan, hari-hari, malam-malam yang mulia. Jadi tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Nah, itu malam-malam yang ganjil. Itu mereka banyak yang bersedekah, lebih banyak ketimbang di hari-hari atau malam-malam sebelumnya. Nah, itu untuk mengintai kepedulian dan kesemangatan para tokoh-tokoh dulu, orang-orang tua kita dulu untuk meraih Lailatul Qadar itu, sehingga mengemas dengan cara begitu, dengan bersedekah. Ya, itu sebagai upaya untuk menambah amal soleh. Kalau
sedekahnya persis pada malam Lailatul Qadar itu, maka pahalanya kan jelas sudah 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, gitu Pak. Baik, jadi orientasinya hanya untuk apa? Masalah ini ya, Lailatul Qadar itu Iya, ya, mengintai untuk, ya, Lailatul mengintai Qadar Lailatul ya. Qadar. Baik, terakhir Kait, ada tambahan penjelasan atau kesimpulan dari tausiah kita kali ini? Ya, terima kasih ya, pemirsa Radio Gerbang Salam Suara Pamekasan yang berbahagia. Dengan Ramadan ini, mari kita rajut cinta kasih antar sesama. Mari dengan Ramadan kita harus lebih peduli kepada sesama. Kita tidak dibenarkan dengan Ramadan ini karena kita sudah menahan lapar dan haus. Betapa perih dan sakitnya orang-orang yang kelaparan di sana. Betapa pedih orang-orang yang kesusahan di sana. Nah, kita lebih peduli. Apapun status mereka, apapun agama mereka, selama mereka ini adalah manusia, kita dianjurkan untuk senantiasa peduli. Itulah sebagai buah daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan kita ini. Nah, mari kita masih belum ketinggalan, yaitu agar supaya kita benar-benar mengintai pada malam Lailatul Qadar pada 10 hari ke depan ini, pada malam-malam ganjil, agar supaya kita benar-benar puasa kita ini diterima oleh Allah. Amin. Dan mendapatkan banyak bonus dari Allah, sehingga kita benar-benar akan menjadi minal aidinal faizinal maqbulin kullu ami wa antum bi khair. Kita benar-benar akan kembali kepada fitrah, tidak punya dosa dan dosa sama sekali. Demikianlah para pemirsa, dan mohon maaf, semoga kita senantiasa diberkati dengan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi